Martinus Handoko FIC MSC selaku Ketua Yayasan Pamudi Luhur yang kami hormati, para budir, suster, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang hadir di sini sebagai instruktur sekolah. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam damai Kristus beserta kita. Salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi, salam sehat. Kami mengucapkan selamat datang di kampus virtual Diklat Instruktur POP YPL. Perkenalkan, nama saya Aunika Melinda Wijaya yang akan memandu Diklat Instruktur hari ini. Mohon izin kami membacakan tata tertib di ruang Zoom Diklat Instruktur pada hari ini. Untuk penulisan nama pada Zoom, mohon nanti Bapak Ibu Suster bisa mengganti dengan nama depan, strip nama yayasan, strip peran. Contohnya Eunike, strip Pamudi Luhur, strip Wakasek. Seperti itu. Kemudian bagi tim panitia pelaksana bisa mengganti nama pada Zoom, nama, strip Monef, strip anggota. Saya ulangi, untuk penulisan nama bagi peserta, silakan dituliskan dengan nama depan, nama yayasan, dan perannya. Kemudian bagi tim pelaksana POP bisa menuliskan dengan nama, kemudian jabatan, dan anggota. Untuk yang kedua, tata tertib mengikuti Zoom. Yang pertama, seluruh peserta kami mohon untuk mengaktifkan fitur kamera on-cam. Kedua, seluruh peserta tidak diperkenankan makan, minum selama mengikuti Zoom. Ketiga, seluruh peserta memakai pakaian rapi dan sopan. Keempat, seluruh peserta menggunakan background yang telah disediakan. Kelima, jika meninggalkan ruang meeting, menuliskan izin di ruang chat. Oke, Budir Bapak Ibu Suster sekalian, waktu telah menunjukkan pukul 9:05 untuk mengawali hari pertama kita Diklat Instruktur. Kita akan mendapatkan insight dari Bapak Gunawan Sabtogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan narasumber kita hari ini Budir Martin Tukir Handoko FIC. Untuk sebelumnya kami mengajak kita semua untuk mengawali perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Saya mohon bantuannya untuk Bapak Anderson Sembiring memimpin kita di dalam doa pagi ini. Monggo kepada Bapak Anderson Sembiring dipersilahkan. Bapak Anderson Sembiring dari SMP Santo Saverius untuk membuka mic-nya dan mohon untuk memimpin doa pagi kita. Terima kasih. Dengan suara saya, Bu Yunike. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Suster, Buder. Kita akan mengawali kegiatan Diklat Instruktur pada hari ini dengan doa. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan pada kami semua pada hari ini. Bapa, kami juga berterima kasih karena hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Bapak, pada pagi hari pula kami akan mengikuti kegiatan Diklat Instruktur yang akan dilaksanakan selama 1 minggu. Kiranya Bapak berkati, berikan kekuatan kami semua satu persatu sehingga dapat mengikuti kegiatan mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan dapat berjalan dengan baik. Jauhkan diklat kami pada pagi hingga 1 minggu ke depan dari segala godaan maupun gangguan yang akan mengganggu proses diklat kami. Kiranya apa yang kami
lakukan selama 1 minggu ini dalam berproses dapat menjadi bekal kami untuk kemajuan sekolah kami masing-masing dan termasuk untuk kemajuan pendidikan di negara kami tercinta. Kiranya doa yang tiada sempurna ini Bapa yang bisa kami haturkan kepadamu hanya dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Christian yang sudah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati untuk lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana. Sebelumnya mohon kepada Bunda, Bapak Ibu, Suster untuk duduk tegap sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sebelum melangkah ke sesi pertama, kami mengingatkan kepada yang terhormat para suster, Bude, Ibu, Bapak instruktur untuk berkenan mengisi daftar hadir yang di-share di kolom chat di bawah. Silakan untuk klik link yang ada di kolom chat untuk daftar hadir. Kemudian selanjutnya, karena Bapak Gunawan Sabtogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang belum hadir dalam ruang Zoom ini karena ada beberapa kegiatan, maka kami mohon bantuan kepada yang terhormat Bunda Martinus Handoko selaku Yayasan Pangudluhur, Ketua Yayasan Pangudluhur untuk memberikan sambutan dalam membuka acara pagi. Kami persilahkan menggunakan waktu dan ruangan Zoom ini kepada Bu Martin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat sejahtera kepada kita semua.
Hari ini kita berbahagia dapat bertemu dalam forum virtual ini. Ya, suaranya kurang bagus ya, membalik, ada suara gaungnya ya. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam ruang virtual ini untuk mulai suatu program pendidikan dan latihan atau disebut diklat para instruktur pendidikan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Suster, Buder yang sudah bersedia dan berkenan hadir dalam pertemuan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan provisiat, mengucapkan selamat bahwa Anda semua ditunjuk atau dipilih menjadi instruktur untuk program organisasi penggerak yang mulai berlangsung pada bulan ini dan seterusnya akan sampai pada tahun 2023. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari sekalian, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak, suster, buder telah mendengar, mungkin telah mendengar berkali-kali bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencanangkan program yang disebut program organisasi penggerak. Di samping itu, Kementerian Pendidikan juga mencanangkan gerakan lain, yaitu ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, dan juga ada sekolah penggerak. Dan hari ini kita berkumpul bersama untuk membahas bersama-sama tentang program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu tentang program organisasi penggerak. Latar belakang dari program ini, Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebenarnya latar belakangnya adalah keprihatinan terhadap situasi pendidikan di negara kita. Meskipun kita pada masa-masa yang lalu itu bangga ya, dengan pendidikan kita, karena kita setiap tahun mengikuti ujian nasional, dan sekolah-sekolah kita pada umumnya juga lulus dengan angka 100%. Pada umumnya kita bangga dan senang. Itu untuk masa-masa yang lalu. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kebanggaan kita terhadap kualitas pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan yang ada di dunia secara luas, di luar negeri, ternyata kualitas pendidikan kita itu rendah. Bahkan dikatakan kualitas pendidikan kita itu ada di bawah rata-rata dunia. Coba bayangkan, negara Indonesia yang begitu besar, dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, nomor 4 di dunia, tetapi kualitas pendidikannya di bawah rata-rata dunia. Mesti kita sebagai guru-guru di negara Indonesia heran dan bertanya-tanya, benarkah itu? Dan berdasarkan penelitian-penelitian, ternyata memang benar. Mungkin ada 1, 2, atau segelintir orang-orang Indonesia yang sangat hebat,
tetapi jika di rata-rata kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan yang baru, Mas Nadiem Anwar Makarim, yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam kabinet yang terakhir ini, lalu berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan akhirnya konsep baru dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu konsep yang disebut Merdeka Belajar. Dengan konsep baru Merdeka Belajar itu lalu diadakan begitu banyak gerakan pendidikan untuk mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia untuk bisa naik dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka kalau kita pada hari ini berkumpul bersama untuk membicarakan tentang pelaksanaan program organisasi penggerak, itu adalah usaha kita yang dibantu oleh pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan juga mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita. Kita, yayasan-yayasan yang bergabung dalam konsorsium ISMO di bawah kepemimpinan dari Yayasan Pangudi Luhur, kita mengikuti program organisasi penggerak ini dengan harapan agar peluang tawaran pemerintah dalam kegiatan organisasi penggerak ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita dan sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya. Maka saudara-saudari sekalian, marilah kita pada hari ini bersama-sama untuk bekerja sama dan bertekad turut serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di sekolah-sekolah Katolik anggota konsorsium kita ini pada khususnya. Saya yakin tidak ada satu guru pun dan tidak ada satu kepala sekolah pun dan tidak ada satu pengurus yayasan pun dan tidak ada satu anggota masyarakat pun yang menghendaki agar pendidikan kita itu rendah. Pasti tidak ada. Semua menginginkan agar pendidikan kita itu pendidikan yang bermutu tinggi, sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka Anda sekarang ini dipilih dan ditunjuk menjadi instruktur untuk program ini. Harapannya adalah Anda sekalian nanti akan ambil bagian secara aktif untuk bersama-sama dengan tim pelaksana yang ada bergerak meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing dan harapannya nanti kualitas pendidikan murid-murid kita menjadi naik dan setingkat dengan kualitas pendidikan di bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka Bapak, Ibu, Suster, Buder, Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya mengikuti program pelatihan ini dari hari ini sampai seminggu yang akan datang. Nanti kalau kita sudah mengerti dan terampil di dalam program ini, kita diharapkan akan menularkan kepada orang lain. Dan
dengan cara menularkan ini nanti semua guru di lingkungan konsorsium Ismoyo ini nanti akan mampu untuk mengadakan atau melaksanakan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Dan kalau proses pembelajaran kita itu bagus, lalu akhirnya kualitas pendidikan anak-anak kita akan meningkat. Itulah yang ingin saya sampaikan pada pembukaan. Ya, pada pembukaan diklat instruktur sekolah-sekolah anggota konsorsium Ismoyo dalam rangka pelaksanaan program organisasi penggerak lingkungan Yayasan Panguti Luhur beserta anggota konsorsium. Nanti Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang juga akan memberikan sambutannya untuk secara resmi membuka diklat ini. Maka dari saya, kata pembukaan saya cukup, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, selamat mengikuti diklat instruktur pada hari ini dan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dir Martin atas pesan-pesan dan nasihatnya untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Untuk saat ini, Bapak Gunawan Sabtogiri belum juga datang dalam waktu ini. Sebelumnya, untuk masuk ke sesi berikutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber. Di sini ada Bu Dir Martin. Beliau memiliki riwayat pendidikan formal. Bu Dir Martin di tahun 1993 beliau lulus sebagai Master of Science di Manila. Kemudian tahun 1997 beliau lulus sebagai Doctor of Philosophy di Manila. Kemudian Bu Dir Martin ini selain itu memiliki pendidikan khusus, yaitu pendidikan Bruder FIC, itu dari tahun 1970 sampai 1972. Kemudian mengikuti pendidikan pastoral studi ASEAN Pastoral Institute di Manila tahun 1986 hingga 1987. Kemudian Diploma in Human Development di USA tahun 2005. Keempat, pendidikan lain dari Bu Dir Martin, yaitu beliau mengikuti Institute for Sexuality Study di USA juga tahun 2009. Kemudian di Counseling and Therapy for Emotional Distributions di London tahun 2015. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman kerja mulai dari 1985 hingga 1991 sebagai Sekretaris Eksklusif Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Semarang. Kemudian tahun 1997 hingga 2006 beliau sebagai dosen tetap Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Hingga 1999, beliau membantu sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Unika Sugio Pranoto. Tahun 1998 hingga 2006, beliau sebagai Ketua Yayasan Panguti Luhur Pusat. Kemudian 1999 hingga 2000, beliau sebagai Wakil Rektor Bidang 1 Akademik Unika Sugio Pranoto. Kemudian hingga 2006 beliau juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah. Kemudian tahun 2000 hingga 2004 Bu Dir Martin sebagai Rektor Unika Sugio Pranoto.
dan anggota Dewan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2000 hingga 2007, Budir Martin sebagai dosen pasca sarjana Universitas Negeri Semarang dan dosen pasca sarjana di Unika Sugio Pranoto Semarang. Kemudian 2004 sampai 2006, beliau juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2003 hingga 2006 sebagai penasehat ahli Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah. Kemudian 2007 hingga 2008, Budir Martin sebagai pemimpin umum Kongregasi Budir FIC dan sebagai dosen tamu di Universitas di Belanda. Kemudian 2019 hingga sekarang, beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto dan sekaligus Ketua Yayasan Pangudi Guru Pusat, serta anggota pengurus Yayasan Sanjogyo di Unika Sugio Pranoto. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada sesi pertama. Kepada yang terhormat Budir Martin Handoko FIC, kami persilakan menggunakan waktu dan ruangan yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yunike. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jadi saya perkenalkan, saya Budir Martinus Tukir Handoko yang biasa dipanggil Budir Martin. Ya. Saat ini saya sebagai penanggung jawab program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur beserta anggota konsorsium yang ada. Ya. Maka hari ini saya akan memberikan pengantar umum tentang program organisasi penggerak yang kita ikuti, yang kita geluti pada hari ini dan selanjutnya. Kami akan jelaskan. Hanya nanti kalau Bapak Gunawan Saptogiri, Kepala Dinas, sudah siap, nanti saya diberitahu supaya saya bisa berhenti sejenak, sehingga Bapak Gunawan Saptogiri bisa memberikan kata sambutannya. Baik, ya. Saya share screen. Silakan share screen ya. Langsung, Budir. Langsung ya. Sudah kelihatan? Sudah, Budir. Ya. Sudah, Budir. Oke, baik. Sudah, Budir. Sudah, Budir. Ya. Oke, jadi pagi hari ini saya akan memberikan pengantar umum tentang program organisasi penggerak dalam prospek Merdeka Belajar. Supaya saudara-saudari sekalian selaku instruktur yang terpilih, yang ditunjuk, mengerti latar belakangnya dan arah kegiatan dan arah pelaksanaan dari program organisasi penggerak ini. Jadi kami mohon untuk teman-teman semua instruktur mengetahui latar belakangnya mengapa program organisasi penggerak ini dicanangkan oleh pemerintah dan mengapa kita ikut bersama-sama dalam program organisasi penggerak ini. Lalu untuk selanjutnya bagaimana kita dalam pelaksanaan organisasi penggerak ini ke depan. Program organisasi penggerak ini dilatar belakangi oleh apa yang tadi sudah saya singgung dalam kata sambutan saya. Ya. Mas Menteri ini, Nadiem Anwar Makarim, yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan, nah sekarang lengkapnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Itu lengkapnya sekarang. Orang muda, tetapi begitu banyak ide untuk pembaharuan. Biasanya menteri-menteri pendidikan relatif orang-orang tokoh-tokoh senior pada umumnya. Dan
lama bergerak dalam bidang pendidikan. Mas Nadiem Anwar Makarim ini tergolong orang muda, dan sebelumnya hampir tidak pernah terdengar suaranya di lingkungan pendidikan. Tiba-tiba Bapak Jokowi ya meminta Mas Nadiem Makarim ini untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak orang terkejut, ya, banyak orang heran, ya, mengapa orang muda yang dikatakan dalam tanda kutip kurang berpengalaman dalam bidang pendidikan ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Tetapi Presiden Jokowi pasti ya sudah melihat secara lebih jauh, ya, dan juga tentu mendengar dari para konsultan yang ada, dan akhirnya yakin bahwa orang muda ini akan memiliki gagasan yang sangat berbeda dari pendahulu-pendahulunya. Dan begitu Mas Menteri ini, Nadiem Makarim ini diangkat menjadi menteri, muncullah gagasan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, yaitu gagasan yang disebut Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar. Maka orang bertanya-tanya ini apa, dan bagaimana arahnya, dan lalu implementasinya, implikasinya dalam bidang pendidikan bagaimana ini. Nah, ternyata konsep Merdeka Belajar ini dicetuskan oleh Mas Menteri dengan latar belakang situasi pendidikan di Indonesia yang dalam tanda kutip agak memprihatinkan. Ya. Di masa lalu kita begitu bangga ya dengan sistem ujian nasional. Apalagi kalau sekolah-sekolah kita dinyatakan lulus 100% dalam ujian nasional, lalu mendapatkan ranking, mungkin ranking 3, mungkin ranking 4, mungkin ranking 1 di tingkat kabupaten, atau barangkali di tingkat kecamatan, ya, kita merasa sangat bangga. Ya. Dan itu boleh-boleh saja, dan itu tidak salah. Memang waktu itu kita memikirkan dunia pendidikan di Indonesia ini, kita merasa sudah sangat maju dengan sistem-sistem yang kita lakukan dan sistem-sistem yang kita miliki pada waktu itu. Tetapi ternyata kalau kita melihat keluar, ke dunia luar, khususnya di dalam bidang pendidikan, kita dibuat terkejut bahwa kualitas pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia itu tergolong rendah. Di tahun 2012, ya, 9 tahun yang lalu, ada penilaian internasional dari OECD, ya. Alat ukurnya itu disebut PISA, yaitu Program for International Student Assessment pada tahun 2012. Dan pada tahun itu diperoleh hasil yang mengejutkan. Ya. Jika Indonesia dibanding dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara saja, Indonesia itu tergolong paling rendah. Kita lihat di Vietnam yang tergolong negara yang baru, ya, itu yang coklat ini adalah matematika.
tes matematika di Vietnam itu nilainya atau skornya 511. Di Thailand itu 427. Di Malaysia 421. Di Singapura tes matematika 573. Ya. Di Brunei 404. Di Indonesia berapa? 375 skornya. Jauh di bawah Singapura. Bahkan di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Rata-rata dunia itu 511. Kita hanya 375. Jadi untuk matematika kita jauh di bawah rata-rata. Rata-rata dunianya 511, kita hanya 375. Singapura itu jauh di atas rata-rata. Nilai matematikanya 573. Itu Singapura di tetangga kita, negara kecil itu. Itu matematika. Kemudian hijau, ini adalah reading atau kemampuan membaca menulis. 39. Di Indonesia skornya hanya 396. Di Singapura 542. Di Thailand 441. Ya. Di Malaysia agak dekat dengan Indonesia 398. Di Brunei 414. Rata-rata dunia 508. Kita hanya 396. Bayangkan, jauh sekali itu kemampuan membaca dan menulis, reading. Matematikanya tadi juga jauh di bawah rata-rata. Membaca menulis juga yang disebut literasi sekarang istilahnya ya. Literasi. Matematika itu istilah sekarang disebut numerasi. Kemampuan numerasinya kita jauh di bawah rata-rata. Kemampuan literasinya jauh di bawah rata-rata. Lalu di bidang sains atau science ya. Sains itu ada ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan seterusnya itu ya. Itu Indonesia hanya 382. Di Singapura 551. Malaysia 420. Thailand 444. Brunei 422. Rata-rata dunia 528. Jadi kita juga jauh sekali. Itu pada tahun 2012. Kita menjadi sadar bahwa kualitas pendidikan kita di Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia, bahkan jauh di bawah negara-negara tetangga. Ya, itu. Lalu sekarang yang paling baru, tahun 2018. Ya, tahun 2018. Itu baru 2-3 tahun yang lalu. Ya. Tadi pada tahun 2012, hampir 10 tahun yang lalu, situasinya seperti itu. Tahun 18 tidak naik, tidak ada kenaikan apa-apa. Sementara di negara-negara lain maju pesat. Di negara kita tidak ada kenaikan apa-apa. Bisa kita lihat di Cina, ya, Republik Rakyat Cina, RRC, kemampuan reading, membaca, menulis 555. Sangat tinggi. Kemampuan matematikanya 591. Kemampuan sainsnya 590. Sangat tinggi skornya. Singapura, negara kecil di tetangga kita, membaca menulis 549, sedikit di bawah Cina. Matematikanya 569, juga sedikit di bawah Cina. Dan sains 551. Hong Kong
Kemampuan membaca menulis 524, matematika 551, sainsnya 517. Jepang, reading 504, matematika 527, dan sains 529. Malaysia, negara terdekat kita, 415 readingnya. Matematikanya 440 dan sainsnya 438. Brunei 408, 430, 431. Thailand, negara tetangga kita juga, 393, 419, 426. Indonesia, readingnya hanya 331, matematikanya 376, sainsnya 396. Jadi, sejak tahun 2012 sampai 2018 ya, selama 6 tahun hampir tidak ada perubahan mengenai hasil tes dari PISA, dari International Student Assessment. Jadi berarti Indonesia itu berpuluh-puluh tahun atau sekian lama tak ada kemajuan apa-apa jika dibandingkan dengan negara-negara sekitar. Nah, ini supaya kita sadari bahwa kelihatannya sih kita ini tenang-tenang saja dan kelihatannya itu ya sudah hebat, sudah bagus ya. Tetapi ternyata jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara asing, kualitas pendidikan kita itu masih jauh ya dari negara-negara tetangga, di bawah rata-rata. Nah, itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa antara tahun 12 sampai 18 hampir tidak ada kemajuan, hampir tidak ada perubahan apa-apa. Lalu ini saya tunjukkan tahun 2016 di kira-kira tengah-tengah. Hasil PISA 2016 bagi anak usia 15 tahun, ini saya ambil dari seminarnya Ibu Profesor Unifah Rosidi, itu Ketua PGRI. Ya. Beliau mengatakan pada tahun 16, anak-anak usia 15 tahun dalam hal membaca, dikatakan 50% tidak mampu menjelaskan pokok gagasan dalam teks bacaan. Coba bayangkan. Itu tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Anak usia 15 tahun, artinya anak kira-kira anak SMP, ya. Ini anak-anak SMP, 15 tahun, anak SMP, 50% tidak mampu menjelaskan pokok gagasan dalam teks. Ya. Bayangkan, ya, anak SMP dari Sabang sampai Merauke sangat luas sekali. Mungkin yang di kota-kota besar, barangkali mungkin di Jawa, itu 50% yang mampu menjelaskan. Tetapi yang di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah pinggiran, mungkin juga termasuk ada juga yang di daerah-daerah kota yang anak-anaknya itu tidak mampu menjelaskan pokok gagasan di dalam teks bacaan itu. Ini anak SMP, 15 tahun itu anak-anak SMP kelas 8 atau kelas 9 itu ya, pada umumnya. Kemudian dari penelitian itu juga ditemukan tidak memahami kaitan antar kalimat dalam suatu paragraf. Jadi satu paragraf itu satu alinea. Ya. Jadi kalau kita membaca kalimat dalam satu alinea, anak tidak memahami kaitan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain itu. Maka kalau anak disuruh menulis, itu seringkali menjadi tidak runtut. Ya, bahasanya itu tidak runtut, tidak logis, ya, tidak berturutan.
kadang-kadang kalau anak disuruh menulis itu jejer-jejer kalimat, artinya hanya menderetkan kalimat-kalimat tetapi tidak ada hubungannya satu sama lain. Itu di dalam hal kemampuan membaca menulis. Lalu yang ketiga ditemukan tidak dapat menjelaskan makna yang terkandung pada bagian dari teks bacaan. Jadi kalau anak disuruh membaca, anak tidak bisa menangkap maknanya, tidak bisa menjelaskan makna apa yang terkandung dalam bagian teks bacaan itu. Jadi anak tidak bisa menangkap intisari yang terkandung dalam teks bacaan itu. Ini bayangkan hanya dalam kemampuan membaca, kemampuan literasi. Ya. Maka dari itu, pemerintah sekarang ini sangat-sangat menekankan ya kemampuan literasi menjadi tujuan pencapaian pendidikan. Karena dari survei ini, dari tes ini, ternyata kemampuan reading, membaca, itu sangat jauh dari yang diharapkan. Bagaimana dengan matematik atau kemampuan numerasi? Pada tahun 2016 itu ditemukan kemampuan matematik anak-anak umur 15 tahun di Indonesia, 42% tidak dapat memecahkan soal matematika yang termudah sekalipun. Bayangkan itu ya, dikatakan yang termudah sekalipun, jika ada soal matematika tidak bisa memecahkan soal. 42%. Hampir separuh dari jumlah anak Indonesia. Kemudian 75% tidak dapat mencapai level 2 atau kemampuan menafsirkan data dalam grafik. Jadi ini 75%, 3/4 ya, 3/4 anak tidak mampu menafsirkan data dalam gambar grafik. Jadi kalau disediakan grafik, dia tidak bisa menafsirkan makna dari grafik itu. Ya. Dan ini jumlahnya luar biasa, 75%. Jadi anak-anak SMP umur 15 tahun tidak bisa membaca grafik, 75%. Yang bisa hanya 25% saja. Lalu kemudian 0,3% mencapai matematik level 5. Jadi levelnya itu di dalam PISA itu sampai level 6. Nah, kita, anak-anak Indonesia, itu hanya 3/10%. Jadi 0,5% pun tidak ada. 3/10% yang bisa mencapai level 5. Level 5 itu satu di bawah level tertinggi. Nah, di Shanghai, di Cina, level 5 itu bisa dicapai oleh 55% anak. Itu di Shanghai, di Cina. Dicapai oleh 50%. Nah, kita itu 0,5% saja tidak bisa mencapai level 5 itu. Jadi betapa bedanya anak-anak kita jika dibandingkan dengan anak-anak di negara-negara tetangga. Di bidang sains bagaimana? Di bidang sains. Di bidang sains 25% tidak mencapai level terendah sekalipun. Level 1 pun tidak bisa mencapai. Jadi 25% anak itu sangat tidak tahu menahu tentang sains. Ya, karena masuk level 1 pun tidak bisa. Level 1 itu level terendah. Kemudian 42% masih berada di level 1, artinya di level paling bawah. Padahal levelnya itu sampai 6. Ya, masih berada di level 1. Jadi kalau 25% ditambah 42%, itu kan 67% itu di bawah level 1 atau di bawahnya lagi.
Kemudian 66% tidak mampu membuat kesimpulan penelitian sederhana. Jadi kalau ada penelitian-penelitian sederhana, misalnya dengan survei, ya, atau dengan wawancara dan lain-lain, mereka tidak bisa membuat kesimpulan dari penelitian-penelitian sederhana itu. Lalu dikatakan dalam temuan itu prestasi anak Indonesia menurun sejak tahun 2009. Ya. Meskipun tadi di dalam temuan tes PISA tadi 212 sampai dengan 218 hampir tidak ada kemajuan. Tetapi menurut penelitian ini justru kelihatan menurun itu sejak tahun 2009 menurut hasil penelitian ini. Lalu juga ada catatan dari Profesor Rosidi itu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mencapai level 6 pada ketiga subjek yang diujikan oleh PISA di atas. Jadi tidak ada satupun yang bisa mencapai level 6. Jadi seperti tadi saya katakan, penilaian dari PISA, dari program internasional untuk penilaian para murid, itu diklasifikasikan jadi level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Level 6 itu level tertinggi, level 1 itu level terendah. Nah, di Indonesia tidak ada satupun anak Indonesia yang bisa mencapai level 6 pada sains, matematika maupun reading maupun membaca. Ya, tadi di matematika ada yang bisa sampai level 5, ya, 3/10% tadi. Tetapi tidak ada yang bisa mencapai level 6. Ini situasi pendidikan kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, ya, pemerintah sekarang membuat program penilaian nasional. Tidak ada ujian nasional lagi dan sistem pendidikannya diubah total. Sistem pendidikannya diubah total, lalu nanti akan dinilai dengan namanya asesmen nasional dalam bentuk yang disebut AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Dan asesmen kompetensi minimum itu hanya terdiri dari 3 hal saja. Yang pertama literasi. Literasi itu kemampuan membaca menulis yang tadi dalam PISA disebut reading tadi, kemampuan membaca menulis. Yang kedua kemampuan dalam bidang numerasi, hitung-menghitung, berpikir menggunakan angka, berpikir menggunakan bilangan itu disebut numerasi. Ya. Ini dalam tes PISA tadi disebut matematika. Lalu dalam bidang sains itu pengetahuan umum, pengetahuan dalam teknologi, dan lain sebagainya. Itu termasuk sains. Gitu. Lalu kita ditambahkan dengan survei karakter. Itu menjadi fokus perhatian dari pemerintah, sehingga nanti pada seluruh sekolah yang ada di Indonesia akan ada asesmen nasional yang meliputi 3 hal itu saja, yaitu literasi, yaitu kemampuan membaca menulis, numerasi, itu kemampuan berhitung, kemampuan hitung-menghitung, dan survei karakter serta lingkungan belajar itu sebagai pendukungnya, sebagai tambahannya. Ini situasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, merasa prihatin dengan kualitas pendidikan seperti ini, maka Menteri kita, Nadiem Makarim, lalu mencetuskan gerakan baru yang disebut Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Itu gerakan yang
dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi, untuk mulai meningkatkan, berpikir maju ke depan, mengubah sistem pendidikan nasional kita dengan harapan nanti kualitas pendidikan di Indonesia akan naik. Maka konsep Merdeka Belajar sejak pertama oleh Menteri dicanangkan, lalu orang bertanya-tanya apa itu konsep Merdeka Belajar. Nah, saya memberikan penjelasan secara singkat tentang konsep Merdeka Belajar ini. Menurut saya, konsep Merdeka Belajar ini adalah suatu bentuk reformasi pendidikan nasional. Ya. Kita di masa sebelumnya itu terus menggunakan sistem pendidikan nasional yang seragam, ya, terus-menerus seragam dari Sabang sampai Merauke, negeri, swasta, itu sekolah kecil, sekolah besar, sekolah kota, sekolah desa, seluruhnya semua seragam dengan kurikulum nasional dan dengan ujian nasional. Itu di masa-masa yang lalu. Nah, tiba-tiba Pak Nadiem Makarim, Menteri yang baru, mencetuskan konsep Merdeka Belajar yang sangat berbeda dari konsep-konsep sebelumnya. Jadi ini saya sebut sebagai bentuk reformasi pendidikan nasional. Lalu apa itu konsep Merdeka Belajar? Dalam pidato-pidatonya, kalau kita mendengarkan konsep Merdeka Belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mendengarkan langsung, bisa membuka YouTube episode 1. Ya, YouTube episode 1 itu konsep Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, brother, suster, bruder bisa mendengarkan langsung dari Pak Menteri. Apa itu konsep Merdeka Belajar? Itu bisa didengarkan langsung dari YouTube episode 1 Merdeka Belajar. Gitu ya. Jadi konsep Merdeka Belajar maksudnya memberi kemerdekaan pada setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Jadi sekarang inovasi itu sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat didorong oleh pemerintah. Jadi kalau di masa-masa sebelumnya kita kurang memberikan perhatian pada inovasi, kita ikut saja kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita ikut saja program-program yang semua ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau sudah menjelang ujian nasional, kita ramai-ramai untuk latihan-latihan ujian saja. Ya, praktis proses pendidikan itu adalah sama dengan latihan-latihan ujian saja setiap hari demi mendapatkan nilai yang baik pada waktu ujian nasional. Demikian juga guru berlomba-lomba untuk menyelesaikan materi pembelajaran demi ujian nasional. Kalau tidak selesai nanti khawatir kalau anak-anak tidak bisa menjawab dan anak-anak nanti protes yang belum diajarkan. Ya. Maka guru-guru berlomba-lomba untuk menyelesaikan bahan pelajaran dan juga berlomba-lomba untuk latihan ujian nasional agar nilai ujian nasional baik dan semua anak-anak lulus. Nah, saat sekarang ujian nasional ditiadakan dengan konsep Merdeka Belajar ini. Supaya apa? Supaya guru-guru tidak lagi berlomba-lomba untuk menyelesaikan program dan untuk berlomba-lomba latihan seperti itu. Ya. Itu menjadi konsep Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan kepada setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Yang kedua, dalam konsep Merdeka Belajar
Dalam konsep Merdeka Belajar, kita diharapkan menggali potensi para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Saya berharap mic-nya ditutup ya semua supaya suara-suara tidak masuk ya. Baik, itu ya baik. Sekarang sudah tidak bergetar lagi ya. Baik. Jadi tolong kalau tidak sedang berbicara, mic-nya ditutup supaya suara-suara dari sekitar tidak masuk ya. Nanti kalau bertanya dan ada berbicara, nanti tentu mic harus dibuka ya. Baik. Jadi Merdeka Belajar juga bertujuan untuk menggali potensi guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Ini tujuan dari konsep Merdeka Belajar. Yang berikut, setiap siswa, sekolah, dan daerah memiliki potensi dan kompetensi yang berbeda-beda. Mereka itu harus didorong, mereka itu harus digali potensinya. Setiap sekolah memiliki potensi, setiap daerah mempunyai potensi, setiap guru mempunyai potensi, setiap siswa mempunyai potensi. Semua itu hendaklah digali semua potensinya untuk dikembangkan sebaik-baiknya. Lalu saya katakan di sini prinsip penyeragaman kurikulum tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar ini. Jadi segala-galanya harus seragam dari pusat sampai daerah, dari kota dan desa dan dari mana saja semua harus sama. Ini tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang akan memberi tempat dan menggali inovasi dan kompetensi dan potensi semua murid, semua guru yang ada. Gitu. Kearifan lokal merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Jadi di setiap daerah itu mempunyai kearifan lokal, budaya lokal, nilai-nilai lokal, itu semuanya memerlukan untuk dapat digali lebih jauh. Ya. Minta tolong Bapak Tri Tambunan ditutup mic-nya. Tri Tambunan, mic-nya ditutup. Ya, baik. Karena suaranya bergetar terus ya. Masuk ya. Sudah, Buder. Sudah. Gimana, Bapak Sabto datang? Sudah? Belum, Buder. Belum, oke. Ya, terus. Oke. Baik. Saya lanjutkan penjelasan tentang konsep Merdeka Belajar ini. Ya. Berikutnya, ini masih dalam kaitan dengan konsep Merdeka Belajar. Itu yang saya dengar sendiri dari pengarahan-pengarahan dan juga dari para pejabat tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsep Merdeka Belajar, ini murid atau siswa adalah subjek pendidikan. Adalah subjek pendidikan. Nah, ini sebenarnya kita mengambil ini dari Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, ya, dia sangat terkenal dengan motonya, ya, yaitu Tutwuri Handayani, yang sampai sekarang dipakai sebagai logo dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Tutwuri Handayani. Maksudnya apa? Kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, kita itu sifatnya mendampingi, sifatnya Tutwuri Handayani, tetapi tidak menentukan segala-galanya, ya, tidak mendikte anak. Anaklah yang harus berkembang, anaklah yang harus
digali potensinya, anaklah yang harus akhirnya menjadi orang, anaklah yang akan mandiri. Jadi kita para guru dan orang tua itu adalah tutwuri handayani. Ini konsep dari Ki Hajar Dewantara yang sekarang ini diambil lagi di dalam konsep Merdeka Belajar. Jadi guru tidak boleh menentukan segala-galanya. Demikian juga pemerintah pun tidak akan menentukan segala-galanya. Ya, kita memberi peluang, memberi ruang kepada sekolah, memberi ruang kepada para guru, kepada murid untuk berkembang setinggi-tingginya, untuk menggali potensi sebaik-baiknya. Itu konsepnya. Lalu yang berikutnya, murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau saudara-saudari, Bapak Ibu pernah mendapatkan ceramah atau membaca tentang kecerdasan ganda ya dari Howard Gardner ya, dari Howard Gardner. Di sana dikatakan sebenarnya murid itu tidak ada yang bodoh ya. Dari konsep ini ya, murid itu tidak ada yang bodoh. Murid itu semuanya ada plus dan minusnya ya. Hanya kemampuannya atau potensinya itu di bidang yang berbeda-beda. Ada yang sangat menonjol di bidang matematika, yang lain lagi menonjol di bidang musik, yang lain lagi menonjol di bidang olahraga, yang lain lagi menonjol dalam bidang komunikasi, yang lain lagi menonjol dalam bidang bahasa, dan lain sebagainya. Jadi tentu sangat jarang kita mendapatkan anak atau orang yang serba bisa, ya itu jarang sekali. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi kekurangan itu tidak bisa disebut dengan kebodohan, ya. Ya, karena kebodohan di bidang yang satu, di bidang yang lain dia pandai. Jadi karena memang setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan saya pernah mendengar juga dari pengarahan dari Bapak Direktorat Jenderal, ya, dari guru dan tenaga pendidikan yang mengatakan bibit padi itu harus dikembangkan menjadi padi. Bibit jagung harus dikembangkan menjadi jagung. Jangan bibit jagung dikembangkan jadi padi, bibit padi dikembangkan jadi jagung. Ya, itu bertentangan dengan potensi yang ada di dalam diri murid. Jadi murid masing-masing membawa bibit sendiri-sendiri. Murid memiliki potensi yang berbeda satu sama lain. Potensi-potensi itulah yang harus dikembangkan dan digali sebaik-baiknya. Sehingga meskipun mungkin dalam bidang matematika dia sangat rendah barangkali, tetapi mungkin di bidang olahraga dia sangat baik dan sangat tinggi. Itulah yang dikembangkan sehingga dia nanti akhirnya bisa hidup sejahtera dan bahagia dengan potensi yang dimiliki. Ya. Itu. Ya. Lalu dalam konsep Merdeka Belajar, akhirnya Menteri juga menentukan penilaian bukan lagi menggunakan ujian nasional, kurikulum nasional, itu semuanya nanti akan diubah. Ya. Ujian nasional tidak ada lagi. Murid-murid akan ditentukan lulus tidaknya bukan oleh ujian nasional, bukan oleh pemerintah, tetapi oleh sekolah sendiri, sekolah yang bersangkutan. Karena sekolah yang tahu, sekolah yang mendidik, sekolah yang mengerti potensi-potensi anak, dan sekolah yang bisa membandingkan dengan anak-anak yang ada di wilayah itu. Maka penentu kelulusan dan kenaikan itu tidak lagi pemerintah lewat ujian nasional, tetapi sekolah sendiri membuat ukuran dan membuat penilaian yang mandiri. Ya. Maka pemerintah nanti tidak mengadakan ujian nasional di akhir tahun pembelajaran di kelas 9 untuk SMP, atau kelas 6 untuk SD, atau kelas 12 untuk SMA, SMK,
tetapi akan mengadakan yang namanya asesmen nasional. Dan asesmen nasional itu akan diadakan di kelas-kelas tengah. Untuk SMP itu di kelas 8, untuk SD itu di kelas 5, atau sekarang juga di kelas 3, untuk SMA itu di kelas 11. Mengapa? Alasannya? Alasannya karena asesmen nasional atau kompetensi minimum itu tidak untuk menentukan kelulusan. Maka dilaksanakan di kelas tengah, bukan di kelas terakhir. Lalu alasan lainnya, kalau pada asesmen nasional di kelas tengah itu, misalnya di kelas 8, itu hasilnya kurang memuaskan, itu masih ada waktu 1 tahun untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan. Sehingga pada waktu lulus, anak-anak itu diharapkan sudah memiliki kemampuan sesuai yang diharapkan. Itu mengapa alasannya itu ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan asesmen nasional. Lalu fokus dari asesmen kompetensi minimum itu hanya 3, yaitu literasi membaca, numerasi, dan survei karakter dan lingkungan belajar. Itu menjadi pokok perhatian. Literasi membaca, numerasi, dan survei karakter dan lingkungan belajar. Itu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang mengikuti program organisasi penggerak, ya, itu di kelas 7 mereka juga akan diberi asesmen nasional. Mengapa? Karena program organisasi penggerak ini akan berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, nanti kalau sekarang diberi asesmen nasional di kelas 7, nanti di kelas 9 juga akan diberi asesmen nasional untuk mengetahui apakah 3 tahun gerakan organisasi penggerak ini betul-betul bisa meningkatkan mutu pendidikan atau tidak. Maka bagi sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau organisasi penggerak atau apa, itu kelas 7 juga diberikan asesmen minimum, asesmen nasional dalam bentuk kompetensi asesmen kompetensi minimum. Itu adalah untuk membandingkan nanti apakah program organisasi penggerak ini dapat berhasil atau tidak. Bagaimanakah implementasi dari konsep Merdeka Belajar ini, ya, atau pelaksanaan dari konsep Merdeka Belajar ini. Nah, implementasi dari konsep Merdeka Belajar itu saya tulis tidak ada lagi ujian sekolah berstandar nasional, tidak ada lagi ujian nasional, kelulusan siswa ditetapkan oleh sekolah masing-masing, tidak perlu kurikulum yang seragam secara ketat, sumber belajar buku-buku juga tidak perlu ditentukan secara ketat, penerimaan siswa baru tidak menggunakan standar nilai ujian nasional. Kemudian ada penerapan zonasi pendidikan. Kemudian untuk perguruan tinggi, itu ada kemudahan pembukaan program studi, perubahan sistem akreditasi, dan juga siswa mempunyai hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini untuk perguruan tinggi. Ini semuanya adalah pelaksanaan konsep Merdeka Belajar. Sekarang bagaimana kaitannya dengan program organisasi penggerak? Tadi saya jelaskan tentang situasi pendidikan di Indonesia dan konsep Merdeka Belajar dari Pak Menteri. Sekarang
apa hubungannya? Oke, Bruder, Ya, Pak Gunawan telah hadir di tengah-tengah kita. oke. Berkenankah Bruder berhenti sejenak? Ya, oke. Silakan Pak Baik. Gunawan. Monggo. Mohon maaf, Bruder. Ya. Pak Gunawan Saptogiri, selamat datang setelah hadir di tengah-tengah kita.